Claudia bab 11, tidak menyadari keberadaan Yayu. Dodi dan ibunya duduk di kursi makan bersama dengan keluarga Dodi. Keluarga itu saling menatap, lalu melirik ke arah Dodi dan juga Nani. "Ayo silakan," ujar Dodi, lalu mulai menikmati makanan itu. Begitupun anggota keluarganya mulai menyantap makanan. Nani ikut menyendokkan makanan ke dalam piringnya. Ketika dia hendak menyuapkan sendok ke dalam mulutnya, Dodit memegang tangan ibunya. "Jangan dimakan," bisik Dodit. Nani meletakkan kembali sendok ke atas piring. "Ayo makan," ujar Dodi kepada tamunya. "Bagaimana kalau makanan ini ada racun?" tanya Dodit sembari menunjuk ke arah hidangan yang ada di depan mereka. "Racun?" Dodit tersenyum. "Kamu lihat, kami makan dari makanan yang ada di meja makan. Anak dan istriku tidak ada yang keracunan," sahut Dodi. "Sepertinya tidak ada racun. Kalau ada racun, tidak mungkin mereka mau memakan makanan ini," bisik ibunya lalu menyantap makanan yang menurutnya sangat menggugah selera. Dodi tak kunjung makan. Dia khawatir ada rencana licik Dodi di balik semuanya. "Ayo makan. Dari pagi kita belum makan. Sekarang sudah siang, bahkan sebentar lagi sore," bisik ibunya. Melihat cara makan keluarga itu yang sangat lahap membuat Dodit selera. Dia segera menyendokkan makanan ke dalam piringnya, lalu menyantap makanan itu. Tidak ada reaksi apapun. Bahkan makanan itu sangat nikmat, membuat dia dan ibunya sangat lahap menikmati makanan itu. Dia telah lama tidak makan ayam, setiap hari hanya diberikan tempe, tahu, dan telur. Dan ketika melihat ayam bakar dengan sambal terasi, membuat selera makannya bertambah. Walaupun sambal begitu pedas tidak membuatnya berhenti. Dia tetap menikmati makanannya, bahkan tambah berkali-kali. Minuman yang ada di sampingnya sampai habis. "Ambilkan minuman lagi untuk calon mantuku," titah Dodi kepada pembantunya. Pembantunya datang membawakan es jeruk dan meletakkan di samping Dodit. Pria itu terus menyantap makanan itu sampai dia benar-benar merasa kenyang. Semua anggota keluarga telah selesai makan, tapi Dodit masih sibuk menghabiskan makanan yang ada di depannya. "Menjijikkan," cibir para istri Dodi. Dodit terus menatap ke arah Dodit yang belum berhenti, dan berhenti ketika piring telah kosong. Dia meraih gelas yang ada di sampingnya, menegukkan es jeruk ke dalam tenggorokannya. "Bagaimana makanannya? Enak?" tanya Dodi. "Enak. Aku bisa gemuk di sini," sahut Dodit senang sembari mengelus perutnya. Dia melirik ibunya yang terlihat mulai memejamkan mata. Lama-lama kepala ibunya jatuh membentur meja makan. Dodit langsung menoleh ke arah Dodi, dan tiba-tiba dia ikut memejamkan mata. Dodit telah memerintahkan kepada pembantu di rumahnya untuk memasukkan obat tidur ke minuman Nani dan Dodit. Jika dia meletakkan obat tidur di dalam makanan, akan membuat Dodit curiga. "Bawa sampah ini keluar dari rumah ini, antar mereka ke tempat yang jauh," titah Dodi kepada sopir dan anak buahnya. Keesokan harinya, Yayu telah bersiap dengan kemeja warna putih dan juga riasan yang dipinjamnya dari Lucy. Dia mengetuk pintu kamar Lucy. Tidak berapa lama Lucy keluar dengan seragam warna pink. "Ayo," ajak Lucy sembari membawa helm dan menyerahkan satu helm kepada Yayu. Mereka sama-sama menuruni anak tangga lalu berhenti di sebuah motor milik Susi. "Bisa bawa motor?" tanya Lucy sembari memakai helm. Yayu menggelengkan kepalanya. "Kamu sudah sarapan?" tanya Lucy lagi. "Belum, nanti siang saja makannya." "Ayo," ajak Lucy, lalu mulai menyalakan mesin motor dan Yayu ikut naik di belakang Lucy. Motor mulai meninggalkan tempat kos. Baru beberapa meter melaju, Lucy memberhentikan motor di sebuah warung. "Ayo turun," ajak Lucy. "Untuk apa, Mbak?" Yayu bingung. "Sarapan." "Mbak saja, aku nanti siang makannya," tolak Yayu. Dia harus berhemat. Dia tidak tahu apakah dia langsung diterima bekerja atau malah tidak. Dan itu membuatnya harus makan seirit mungkin. "Ayo, Mbak bayari," ajak Lucy. "Terima kasih, Mbak sudah terlalu baik kepadaku. Aku tidak terbiasa makan pagi," sahutnya bohong. "Kamu tahu, kita itu kerja di mall. Setiap hari harus berdiri. Jadi kalau tidak sarapan bisa pingsan," Lucy mengingatkan dan menarik tangan Yayu. Akhirnya Yayu tidak menolak. Dia mau menerima pemberian Lucy berupa nasi uduk. Mereka makan di situ beberapa menit, lalu lanjut lagi menuju mall. Yayu terus memperhatikan jalanan di kota itu. Dia harus mengingat jalan yang akan dilaluinya agar dia tidak tersesat nantinya. "Di sini macet, belum lagi lampu lalu lintas yang super banyak," jelasnya kepada Yayu. Ketika itu mereka sedang berhenti di depan lampu lalu lintas. Banyak kendaraan dari roda 2 sampai roda 4 ada di sekitar mereka. Dari mobil yang harganya murah sampai mobil mewah ada di situ. Sama halnya dengan Yayu, Chef Robi dan Bobby juga terjebak lampu lalu lintas. Chef Robi menatap ke arah lampu yang belum juga berubah menjadi warna hijau. Dia melihat sebuah kendaraan roda 2 ada di depannya. Chef Robi membunyikan klakson. Padahal belum hijau, tapi masih saja membunyikan klakson. Gerutu Lucy. "Kenapa, Mbak?" tanya Yayu.
Biasa orang kaya maunya cepat. Memangnya mereka saja yang mau cepat, kita juga, gerutunya. Bobby yang mobilnya ada di belakang Chef Robbie dapat mendengarkan klakson itu. Dia juga bingung dengan tingkah Chef Robbie yang beberapa kali membunyikan klakson. Akhirnya Chef Robbie turun dari mobil menghampiri motor Lucy. "Mbak," ujar Chef Robbie yang tidak memperhatikan ada Yayu di belakang Lucy. Yayu mengingat wajah itu, pria tampan yang pernah melamarnya. Melihat itu, dia langsung buru-buru memalingkan wajahnya ke sisi yang lain. "Ada apa?" tanya Lucy. "Bannya kempes," sahut Chef Robbie. "Apa? Kempes?" Lucy langsung menoleh ke belakang. "Yuk, kamu tunggu di seberang sana ya." Lucy menunjuk ke arah yang akan dilaluinya. Yayu menganggukkan kepalanya dan segera menyeberang, sedangkan Chef Robbie kembali ke mobilnya. Lucy segera turun dari motornya, dan ketika lampu lalu lintas berwarna hijau, dia langsung mendorong motornya ke arah seberang menyusul Yayu. Chef Robbie melewati Yayu, begitupun Bobby juga melewati gadis belia itu. Mereka tidak sadar jika gadis yang mereka cari ada di hadapan mereka. "Nak Adlan, ada tamu," ujar Ibu Ima menghampiri pemilik rumah. "Siapa, Bu?" tanya Adlan yang ketika itu sedang menyantap sarapan buatan istrinya, Chef Robbie dan juga Bobby. "Suruh mereka tunggu di taman," titahnya dan langsung mempercepat makannya. Hal itu membuat Gigi bingung. "Pelan-pelan dong, jangan buru-buru," Gigi mengingatkan. "Ya sayang," sahutnya dan tetap mempercepat makannya, lalu menegukkan kopi dan segera keluar dari rumah menuju taman. Dia penasaran dengan hasil penjemputan sepupu dan juga sahabatnya. "Bagaimana?" tanya Adlan kepada kedua pria yang sedang duduk di kursi taman. Wajah kedua pria itu terlihat sangat lelah. "Nihil, alamat yang kamu berikan tidak membawa kami ke tempat Yayu," sahut Bobby. "Apa maksudnya?" tanya Adlan. "Kami menemukan rumah itu, tapi kata warga, Yayu dan keluarganya tidak ada di sana," timpal Chef Robbie. "Apa maksudnya?" tanya Gigi yang penasaran dengan kehadiran dua pria itu. Kedua pria itu biasanya ada di kantor dan restoran, tapi pagi ini tiba-tiba ada di rumah mereka. Hal itu membuatnya penasaran. "Gigi," ketiga pria itu langsung menoleh ke arahnya. "Duduk di sini." Adlan menepuk kursi yang ada di sampingnya dan mulai menjelaskan tentang alamat yang pernah diberikan Agung kepada Ros. Dia juga menjelaskan alamat itu telah diberikan kepada Bobby dan Robbie. "Tapi Yayu dan keluarganya tidak ada di sana," ujar Adlan. Gigi mengerutkan dahinya. "Tidak mungkin mereka meninggalkan kampung itu. Bude Nani kampungnya di sana," ujar Gigi. "Di mana kira-kira Yayu pergi?" tanya Bobby. "Apa mungkin Yayu dan ibunya telah menjual rumah itu dan membeli rumah lain?" tanya Chef Robbie. "Aku juga tidak tahu," sahut Gigi. "Mungkin kita bisa meminta bantuan Siti," ujar Gigi dan langsung menghubungi sahabatnya. "Aku di sini," sahut Siti lalu menutup panggilan dari Gigi. Dia segera menghampiri Gigi di taman. "Ada apa, Wang?" tanyanya sembari memperhatikan ketiga pria itu. "Sit, coba hubungi orang tuamu. Tanyakan kepada mereka di mana Bude Nani dan Yayu tinggal, karena mereka baru balik dari sana." Gigi menunjuk ke arah Bobby dan Robbie. "Tapi katanya Bude Nani dan keluarganya tidak ada di sana," jelas Gigi. Siti menganggukkan kepalanya. Dia segera menghubungi ibunya dan menanyakan seperti yang dikatakan Giwang. Setelah itu dia menutup panggilannya. "Bagaimana?" tanya Gigi. "Kita harus menunggu," sahut Siti. "Menunggu apa?" "Menunggu dapat wangsit," tebak Bobby. "Iya, wangsit," seru Siti sembari menatap ke arah Bobby. Dia selalu saja bertengkar kepada pria itu. Semua menunggu ponsel Siti berdering. 15 menit, ponsel Siti belum juga berdering. Setengah jam, ponsel Siti belum juga berdering. "Lama banget," gerutu Bobby. "Diam," seru Gigi sembari menatap ponsel Siti yang diletakkan di atas meja. Dalam keheningan mereka menatap ponsel Siti. Tiba-tiba ponsel Siti berdering membuat semuanya kaget. Siti mengaktifkan speaker ponselnya. "Bagaimana, Bu?" tanyanya. "Nani dan Dodit dibawa Pak Dodi dengan mobil. Yang ibu dengar dibawa ke rumahnya. Tapi kalau Yayu nggak ada yang tahu. Karena pada saat anak buah Pak Dodi membawa paksa Nani dan Dodit, tidak ada Yayu di sana. Malah Pak Dodi menanyakan tentang keberadaan Yayu," jelas ibunya Siti. "Yo wes, Bu, nanti kabari aku lagi yo," ujar Siti lalu menutup panggilan itu. "Siapa Pak Dodi?" tanya Gigi ke Siti. "Pak Dodi itu juragan tanah." Gigi menatap suaminya yang terlihat sedang mengerutkan dahi. "Sepertinya budemu sedang berhutang dengan imbalan Yayu." "Tapi sepertinya Yayu kabur," ujar Adlan memecahkan kejadian yang baru saja didengarnya. "Ya Tuhan, lindungi Yayu," gumam Gigi. "Apa Yayu ada menghubungi kamu?" tanya Chef Robbie. Gigi memeriksa ponselnya, mencari daftar panggilan tak terjawab. Tapi tidak ada satupun nomor asing di ponselnya. "Tidak ada." "Apa Yayu mempunyai kampung yang lain?" tanya Bobby. "Tidak ada. Kampung Bude dan almarhum Pak Ade di sana." "Mungkin..." Gigi diam. "Mungkin apa?" tanya Chef Robbie dan Bobby.
Mungkin Yayu masih bersembunyi di kampung, atau mungkin Yayu telah ke sini. Bersambung.